Sugeng enjing adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Nah, minggu ini adalah minggu kedua bulan anak. Pasti seneng ya? Seneng banget Los Erni. Seneng, tapi seneng bukan hanya seneng aja, tapi kita juga harus apa? Mencintai. Mencintai apa, Rose? Mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan, ya. Mencintai Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita, mengasihi kita, ya. Ayo kita buka minggu ini dengan lagu Aku Tresno Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Sepanjang malam istirahat kami, Engkau telah menyertai kami. Sehingga pagi ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing melalui online. Tuhan berkati setiap kami supaya firman yang disampaikan juga boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan juga menjadi rema di kehidupan setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu Nyender. Nyender itu apa loh saudara? Nyender itu bersandar pada Tuhan Los Erni. Mengapa kita harus bersandar kepada Tuhan? Karena tanpa Tuhan kita itu rapuh. Kita akan jatuh dan tidak berarti apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, kita harus selayaknya mencintai dan bersandar kepada Tuhan. Ya, kalau kita punya masalah, kita bersandarnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Manusia tidak bisa. Ya, selayaknya kita bersandar dan berserah kepada Tuhan. Ayo kita nyanyikan Nyender-nyender. Nyender ning
Eling-eling. Eling-eling itu apa? Ingat-ingat. Ya, dalam syairnya ini eling-eling, manusia bakal mati. Nah, manusia itu tidak ada yang abadi, semuanya pasti mati. Ya, tapi kita punya Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan abadi. Abadi di mana? Bersama Tuhan di surga. Ya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang bertemu kembali pada pagi hari ini. Losa mengajak kita bersama, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari Losa ajak kita duduk yang tenang, duduk yang sopan. Jangan sambil makan, duduk yang tenang di depan TV. Mungkin di depan TV kalian, di depan laptop kalian, atau di depan HP kalian. Mari kita akan memulai, kita akan berdoa. Mari. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami bersama. Tadi kami sudah mendengarkan puji-pujian, kami sudah bernyanyi. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini Losa mengajak kita untuk mendengarkan satu cerita, yaitu tentang Samuel. Si Samuel ini menjadi terang di tengah kegelapan. Ngomong-ngomong soal terang dan gelap, siapa di sini yang suka kegelapan? Senang itu main di gelap. Atau siapa yang suka main di terang? Bagi yang suka main di gelap, Losa tanya, memangnya berani di gelap? Kalaupun berani, memangnya apa yang bisa dilakukan di gelap? Kalau gelap itu kita tidak lihat apa-apa. Jalan itu terantuk kemana-mana. Tapi kalau terang, kita jalan tidak terantuk. Kita mau main pun bisa. Tapi kalau gelap, waduh, tidak bisa ngapa-ngapain. Maka lebih enak itu terang. Tetapi pada pagi hari ini kita mau ngomong soal terang yang lain. Terang itu soal terang yang bagaimana? Terang itu yang contohnya itu terang, anak-anak yang baik itu anak-anak terang. Anak-anak yang nakal, jahat itu anak-anak gelap. Ya, jadi seperti begitu ya. Kita belajar dari tokoh Samuel. Nah, tapi terlebih dahulu Losa ajak kita lihat ini. Di Israel dulu ada seorang imam. Imam itu kalau hari ini kayak Pak Pendeta, kayak Pak Dani begitu ya. Jadi ada imam itu, imam ini melayani di rumah Tuhan. Nah, imam ini bernama Imam Eli. Nah, Imam Eli ini dia tidak melayani sendiri. Dia tidak melayani seorang diri. Dia punya 2 orang anak. Ingat ya nama anaknya ya. Nama anaknya itu Hofni dan Pinehas. Kalau tadi Bapak imam namanya siapa? Eli, betul sekali. Anaknya ini 2 orang laki-laki, namanya Hofni dan Pinehas. Nah,
Mereka bertiga, bapak dan anak ini, mereka melayani Tuhan. Mereka melayani Tuhan di kemah suci. Jadi waktu itu orang-orang Israel itu beribadah di kemah suci atau yang dikenal sebagai rumah Tuhan pada waktu itu. Nah, si Imam Eli ini dan kedua anaknya itu melayani di sana. Di satu kota yang bernama Silo. Ingat ya, kota itu tempat mereka melayani itu di rumah Tuhan itu ada di Silo. Nah, bukan di Rogo Jampi tapi di Silo. Nah. Terus teman-teman, satu ketika Imam Eli itu lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada seorang ibu datang bawa anak kecil. Kata si ibu bilang begini, Pak Samuel, ini anak saya mau tak kasihkan, biar dia tinggal di sini. Dia akan bantu Pak Samuel untuk melayani Tuhan. Pak Samuel baru ingat, oh ibu ini, oh ini anaknya. Jadi ternyata beberapa waktu sebelumnya itu ada seorang ibu yang tidak punya anak. Dia tidak bisa punya anak, sudah menikah lama tapi tidak punya anak. Dia bersedih, menangis, berdoa minta sama Tuhan. Suatu ketika si ibu itu datang ke rumah Tuhan, ke tempat Imam Eli ini. Dia berdoa minta anak kepada Tuhan. Dan Imam Eli melihat ibu itu berdoa. Ternyata Tuhan itu buat mujizat. Ibu ini yang tidak bisa hamil dibuat sama Tuhan bisa hamil. Akhirnya si ibu ini yang bernama Hana ini, dia memberikan anaknya yang Tuhan sudah kasih ke dia sebagai persembahan bagi Tuhan. Untuk apa? Untuk bantu melayani di rumah Tuhan. Hebat ya, masih kecil sekali loh itu loh. Samuel itu masih sangat kecil, tapi dia sudah ditaruh di rumah Tuhan. Kalau hari ini mungkin di gereja seperti begitu. Dia ditaruh di rumah Tuhan untuk melayani bersama-sama dengan Imam Eli dan kedua anaknya bernama siapa tadi? Ada yang masih ingat kedua anak Imam Eli namanya siapa? Benar sekali, Hofni dan Pinehas. Nah, jadinya sudah ada 4 orang ya. Ada Imam Eli, ada anaknya Hofni, ada Pinehas, kemudian ada siapa? Samuel. Mereka berempat ini melayani di rumah Tuhan. Nah, ternyata Samuel itu mulai beranjak dewasa. Semakin lama dia semakin besar dan Imam Eli itu mulai mengajak dia untuk bersama-sama melayani, membakar lilin di dalam rumah Tuhan, membantu untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan yang lainnya. Kalau hari ini ada adik-adik di rumah yang lo ajak bantu pelayanan di gereja, mau tidak? Kalah sama Samuel. Samuel masih kecil sudah melayani Tuhan ya. Nah, tetapi anak-anak Imam Eli itu si Hofni dan Pinehas itu hidupnya tidak benar. Sekalipun mereka melayani di rumah Tuhan, tapi mereka hidup dalam kegelapan. Mereka berbuat yang salah. Mereka hidup dalam dosa. Apa yang mereka lakukan? Ternyata jadi di rumah Tuhan itu ada perempuan-perempuan yang juga ikut melayani, bantu-bantu. Mereka berdiri di pintu rumah Tuhan untuk melayani. Loso tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Intinya mereka tuh berdiri di pintu rumah Tuhan. Mereka melayani di sana. Melayani seperti apa tidak jelas. Tapi yang pasti ada perempuan-perempuan. Kemungkinan perempuan-perempuan itu adalah jemaat di sana. Mereka bantu melayani. Tetapi ternyata sama si Hofni dan Pinehas yang nakal dan jahat ini digoda. Digodalah perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan itu tergoda. Akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Bukan hanya itu. Bukan hanya menggoda cewek-cewek yang ada di rumah Tuhan. Si Hofni dan Pinehas itu juga lebih jahat lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil persembahan. Mereka memakan persembahan yang bukan milik mereka. Mereka mengambil dengan paksa. Jikalau ada orang yang tidak mau memberikan, jadi ada petugas yang tugasnya itu menyembelih kurban terus dibakar untuk persembahan bagi Tuhan.
Kalau hari ini kan kita persembahan sudah tidak pakai lagi sembelih hewan. Hari ini kan kita tinggal bawa persembahan diri kita. Persembahan apa? Kolekte. Kalau dulu tidak, persembahan yang dibawa itu untuk mengaku dosa dan pengampunan dosa itu ternak, hewan. Misalnya ada kambing, ada sapi, itu yang dipakai untuk persembahan. Nah, itu persembahan untuk Tuhan. Memang ada bagian daging-daging yang nanti dikasih ke Imam Eli dan anak-anaknya. Tetapi kedua anak ini nakal. Mereka mengambil bagian yang bukan punya mereka, yang seharusnya dipersembahkan bagi Tuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan. Mereka nakal. Itu sama kayak begini ya. Hari-hari ini teman-teman yang lain pada kasih persembahan nih. Ada 2 anak yang nakal. Diambil persembahan itu. Sini persembahannya buat aku katanya. Terus diambil untuk apa? Pergi ke Indomaret, belanja di sana, beli roti, beli coklat. Padahal persembahan untuk Tuhan. Dan diambilnya dengan paksa, dengan dirampas. Begitu. Nakal, tidak boleh seperti begitu. Nah, itulah yang dilakukan si Hofni dan Pinehas. Nakal ya mereka ya. Nakal anak-anak ini. Mereka sudah dewasa, mereka sudah besar. Tapi mereka lebih nakal dan tidak lebih baik daripada Samuel. Justru Samuel yang masih kecil itu justru lebih hebat dari mereka. Satu ketika Samuel ini sedang tidur. Waktu dia tidur terlelap malam hari, tiba-tiba dia sayup-sayup mendengar ada suara panggil dia. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel bangun. Siapa ini yang manggil-manggil aku ya? Terus Samuel pergi. Dia pergi kemana? Dia pergi cari Bapak Imam Eli ini, Bapak Pendeta Eli ini. Bapak Pendeta Eli dibangunkan. Bapak Eli bangun. Bapak Eli panggil saya. Bapak Eli panggil aku. Bapak Eli bilang, tidak, aku tidak panggil kamu. Bapak Eli bilang, sudah kembali tidur lagi. Samuel tidur lagi. Tiba-tiba ada suara lagi panggil. Samuel, Samuel. Waduh, kalau adik-adik jadi Samuel bagaimana? Ada suara yang manggil tapi tidak ada orang. Samuel tidak pikir aneh-aneh. Samuel pergi lagi ke kamarnya Bapak Eli. Bapak Eli panggil saya ya. Bapak Eli panggil aku ya. Bapak Eli bilang, enggak. Bapak Eli mulai berpikir, oh kayaknya ini Tuhan yang ngomong sama Samuel ini. Sudah Samuel, kamu pulang, kamu tidur lagi ya. Kalau misalnya ada suara lagi panggil, kamu bilang begini, Tuhan, hambamu siap mendengar. Dan pada malam itu teman-teman, Tuhan menceritakan banyak hal kepada Samuel tentang apa? Tentang dosa-dosa, tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Bahwa Tuhan akan menghukum Hofni dan Pinehas. Dan juga Bapak Eli, kenapa Bapak Eli juga kok salah di sini? Bapak Eli itu tidak terlalu tegas, tidak terlalu berani untuk marah dia punya anak-anak. Maka Tuhan marah. Kenapa? Karena mereka itu yang seharusnya melayani dengan baik justru hidup dalam kegelapan. Tetapi hebat, Samuel di sana dia menjadi anak yang baik. Dia menjadi anak yang terang di sana. Sekalipun dia masih kecil. Nah, keesokan pagi harinya Bapak Eli atau Imam Eli atau Bapak Pendeta Eli ini ketemu Samuel. Samuel, tadi malam Tuhan ngomong apa? Samuel nih malu mau cerita atau enggak. Terus Bapak Samuel bilang, cerita saja, ayo cerita. Akhirnya Samuel cerita. Tuhan ngomong kalau anak-anak Bapak Eli itu nakal, jahat-jahat, berdosa. Bapak Eli juga tidak berani tegur mereka dengan keras. Tuhan marah. Tuhan bilang nanti Tuhan akan hukum Bapak Eli dan Hofni, kakak Hofni dan kakak Pinehas. Tuhan akan hukum kalian semua. Bapak Eli bilang,
ya sudahlah, biarlah itu kehendak Tuhan. Terima kasih ya Samuel. Akhirnya Samuel kembali bekerja, Bapak Eli kembali melayani. Singkat cerita teman-teman, kita tahu bahwa Samuel itu dapat menjadi anak terang di tengah-tengah kegelapan hidup dosa Hofni dan Pinehas. Padahal itu di rumah Tuhan loh itu. Seharusnya orang hidup baik, melayani dengan baik. Tapi tidak. Ternyata di gereja pun, di rumah Tuhan pun banyak orang jahat. Tetapi kita harus menjadi anak yang berbeda. Nah, Samuel menjadi pelayan di rumah Tuhan sampai dia besar. Dia semakin disukai Tuhan, semakin disayangi Tuhan dan teman-teman dan orang-orang lain. Dan akhirnya Samuel itu bertumbuh besar dan akhirnya dia menjadi Nabi Samuel yang kita kenal. Nabi Samuel yang hebat, Nabi Samuel yang Tuhan pakai luar biasa. Dia berasal dari seorang anak yang baik, seorang anak yang takut Tuhan. Tuhan pakai dia menjadi nabinya Tuhan. Ada di sini yang bercita-cita jadi nabi? Oh, enggak ada. Memang tidak ada lagi, nabi sudah tidak ada lagi, cuma zaman dulu saja. Nabi Samuel, Tuhan pakai luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Kita kan anak-anak sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Seharusnya kita hidup seperti Samuel. Samuel sudah memberi contoh bahwa dia menjadi anak yang baik, anak yang hidup dalam terang. Mari kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus, kita juga harus hidup dalam terang. Kalau misalnya di sekolah ada teman-teman yang lain nakal, jangan ikut nakal. Kalau ada teman-teman suka meso-meso, jangan suka ikut meso-meso. Kita harus menjadi berbeda. Kita harus menjadi terang dengan hidup yang benar. Kalau ada teman-teman itu yang suka melawan orang tua, jangan suka melawan orang tua. Kalau ada teman-teman itu yang suka dihukum sama guru karena nakal, jangan ikut-ikutan jadi anak-anak yang nakal ya. Kita harus menjadi anak yang baik. Kenapa? Karena kita anak-anaknya Tuhan Yesus, kita sahabat-sahabat Tuhan Yesus, kita teman-temannya Tuhan Yesus, kita anak-anak terang. Untuk itu, marilah kita menjadi anak-anak terang. Mari langsung aja kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pagi hari ini. Tolonglah kami anak-anak-Mu, mampukan kami ya Tuhan, kami yang masih kecil-kecil ini, untuk kami boleh menjadi anak-anak terang. Menyatakan kepada dunia di luar sana, kepada orang-orang teman-teman di luar sana, kalau kami adalah anak-anak Tuhan Yesus, teman-teman sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang hidup baik, yang hidup di dalam terang, bukan di dalam kegelapan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.